Halo semua, saya Wiyanda Gracia dari 12 IPS SMA Kristen Tangerang Bangsa akan menjelaskan kaidah pencacahan dan peluang. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah sebuah aturan untuk mengetahui banyaknya objek atau kejadian tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan yakni karena hasilnya berwujud bilangan cacah. Kaidah pencacahan di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada aturan penjumlahan dan perkalian. Yang kedua ada filling slots, yang ketiga ada faktorial, yang keempat ada permutasi, dan yang terakhir ada kombinasi. Yang pertama saya menjelaskan aturan penjumlahan. Jika ada K1 cara untuk melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya hingga Kn cara untuk melakukan kegiatan M. Setelah semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 plus K2 dan seterusnya plus Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Contohnya, di SMA Kristen Tangerang Bangsa, jabatan ketua OSIS dapat diduduki oleh siswa kelas 10 atau kelas 11. Jika siswa kelas 10 terdiri dari 56 orang dan kelas 11 dari 45 orang, maka banyak cara memilih ketua OSIS adalah 56 plus 45 sama dengan 101 cara. Yang kedua ini ada aturan perkalian. Jika ada K1 cara untuk melakukan kegiatan 1 dan K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2 dikali selanjutnya dan dikali Kn cara. Biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Contohnya, dari angka 1 sampai 7 akan disusun bilangan genap, terdiri dari 3 angka yang berbeda. Banyak bilangan genap yang dapat disusun adalah 5 dikali 6 dikali 3 sama dengan 90 cara. Selanjutnya ada aturan pengisian tempat atau filling slots. Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah K1 dikali K2 dikali seterusnya hingga dikali Kn. Contohnya, dari 10 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan tim pengurus yang mungkin terpilih? Jawabannya ini karena angkanya berbeda-beda, maka di 10 dikali dengan 9 dikali 8 lalu dikalikan dengan 7 sama dengan 5040 cara. Selanjutnya ada faktorial. Faktorial ini dari bilangan bulat positif n yang diambangkan dengan n faktorial. Adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. N faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n kurang 2 kali seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1. Contoh soal ini ada 10 faktorial per 8 faktorial. Maka ini 10-nya dipecah dulu menjadi hingga 8 faktorial lalu dicoret. Sisa 10 dikali 9 sama dengan 90 faktorial. 90 cara. Lalu selanjutnya ada permutasi. Caranya menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutannya. Permutasi R unsur dari N unsur dapat ditulis dengan P, N, R atau N, P, R. Dengan R lebih dari N. Rumusnya ini N per R sama dengan N faktorial per N kurangin N R faktorial. Contohnya, dalam suatu organisasi akan diberi seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 7 orang calon. Berapa banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari calon yang tersedia 7? Dari calon yang tersedia. Jawabannya, misalnya calon A, B, C, D, E, F, G yang berjumlah 7, maka 3 dari permutasi 7 ini 7 faktorial per 7 dikurangin 3 faktorial itu jadi 7 faktorial per 4 faktorial.
Sama ini 7-nya dipecah dulu sehingga sampai 4 faktorial, lalu dicoret-coret, jadi sisa 7 dikali 6 dikali 5, jadi hasilnya 210 cara. Lalu selanjutnya ada kombinasi. Ini cara untuk menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. AB sama dengan BA, banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan dari CNR atau NCR. Contoh soalnya, sebuah pertemuan dihadiri oleh 15 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Jadi C sama dengan 15 faktorial per 15 dikurangin 2 karena berjabat tangan. Lalu jadi sisa 13 faktorial. Lalu jadi 15 faktorial plus per 13 faktorial 2 faktorial. 15 faktorial ini dipecah jadi 13 faktorial, dicoret dengan 13 faktorial yang di bawah, 2 dicoret dengan 14, jadi 7, jadi sisa 15 kali 7 sama dengan 105 cara. Lalu selanjutnya kita menjelaskan peluang. Apa itu peluang? Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan sebuah kejadian dapat terjadi. Percobaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk kemudian memperoleh satu hasil pengukuran, perhitungan, atau pengamatan. Himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel atau S, sehingga kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari ruangan sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Peluang di sini dibagi menjadi 4, yaitu peluang kejadian, frekuensi harapan, peluang harapan, dan peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian ini, peluang suatu kejadian A menunjukkan pembagian antara kejadian A dan banyaknya kemungkinan hasil yang terjadi dari ruang sampel. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Seperti yang ada pada gambar, peluang munculnya A sama dengan banyaknya anggota kejadian A per banyaknya anggota kejadian yang mungkin terjadi atau bisa dibilang biasanya semesta. Lalu selanjutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan menunjukkan banyaknya harapan munculnya kejadian A yang berpeluang kejadian A. Percobaan untuk memunculkan kejadian A dilakukan dengan sebanyaknya F kali. Secara matematis, frekuensi harapan dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang kejadian A, lalu dikalikan dengan banyaknya percobaan. Lalu selanjutnya ada peluang komplement. Peluang komplement A dinotasikan sebagai peluang AC. Secara sistem matematis, peluang komplement dirumuskan sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada peluang kejadian majemuk. Yang pertama adalah peluang kejadian saling lepas dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua ada peluang kejadian yang tidak saling lepas dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang ketiga ada peluang kejadian saling lepas dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada peluang kejadian bersyarat dengan rumus berikut. Lalu ada contoh soalnya dari 10 pasangan tamu dalam suatu ruangan di suatu pesta, jika masing-masing tamu belum saling mengenal kecuali dengan pasangannya dan mereka berjabat tangan dengan setiap orang yang belum mereka kenal, maka terjadi jabat tangan sebanyak. Kita menggunakan rumus yang sebelumnya telah dijelaskan. C 2 orang, R-nya 2, karena saling berjabat tangan, jadi 20 faktorial per 2 faktorial, 20 dikurangi 2 faktorial. 18 faktorial ini bisa dicoret.
20 dibagikan dengan 2 faktorial jadi 10 jadi sisa 10 dikali 19 yaitu 190 cara. Lalu contoh yang kedua adalah Valen memiliki password handphone yang terdiri dari satu huruf di antara huruf A sampai dengan E. Peluang Valen gagal mengetikkan passwordnya adalah ini N-nya ada 1, lalu semestanya ada 5. Peluang Valen gagal yaitu 1 dikurangin PE dengan rumusnya itu 1 sama dengan 1/5, jadi 4/5. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.